Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Tanah Warisan karya S.H. Mintarja. Kali ini dalam episode Temunggul Termakan Hasutan. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Dengan demikian, maka semakin banyak pula orang-orang yang sering membawa barang-barang anyaman Bramanti. Namun Bramanti memberikannya dengan senang hati, karena Bramanti sadar bahwa bukan barang-barang itulah yang sebenarnya dikehendaki, tetapi mereka hanya sekedar menunjukkan sikap semanak, sikap yang baik kepadanya. Dalam pada itu, Ibu Bramanti tidak henti-hentinya mengamati perubahan yang terjadi pada anak laki-lakinya. Diam-diam mengembanglah suatu kebanggaan di dalam dirinya. Kebanggaan yang selama ini terendam dalam-dalam di dalam dadanya. Ketika ia melihat kemenangan Bramanti, kemudian disusul dengan sikap yang berubah dari seluruh rakyat Candisari, maka kenangan masa lampaunya seolah-olah telah terungkit kembali. Tanpa sadarnya perempuan itu sering membayangkan selagi ia masih dihormati oleh seisi Kademangan. Setelah kebanggaan itu tertekan di dalam dadanya untuk waktu yang sekian panjangnya, sepanjang umur Bramanti, maka tiba-tiba ia melihat anak laki-lakinya telah melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangkanya. Tidak disangka-sangka olehnya dan oleh seluruh Kademangan. Mudah-mudahan ia mampu mengembalikan masa kebanggaan itu, masa kebesaran ayahnya. Namun angan-angannya itu tiba-tiba terputus. Kerut-merut yang dalam membayang di keningnya. Bukan ayahnya, tetapi ayah Panggiring, desisnya. Laki-laki itulah yang pernah menjadi demang kebanggaan Candisari, bukan Pruwito, ayah Bramanti. Namun dicobanya untuk menghibur dirinya. Tetapi apakah bedanya? Bramanti adalah anakku pula, seperti Panggiring. Meskipun demikian, di sela-sela kebanggaan yang mulai mengembang itu, terbesitlah kekecewaan yang semakin lama semakin terasa menggigit jantung. Bagaimanakah seandainya pada suatu saat Panggiring itu pulang? Tanah ini dan Kademangan ini akan menjadi persoalan yang dapat meretakkan dada. Perempuan tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak, sekarang Bramantilah yang ada. Bramantilah yang mendapat kepercayaan dari rakyat Candisari. Dan kepercayaan itu sama sekali bukan sekedar kepercayaan yang dibuat-buat. Tetapi karena Bramanti pada suatu saat telah benar-benar melakukan sesuatu. Meskipun demikian, Nyai Pruwito tidak dapat menghindarkan diri dari kerisauan itu. Kebanggaan yang bercampur baur dengan kecemasan, harapan dan kebingungan. Kadang-kadang ia merasakan betapa ia merindukan anaknya yang seorang lagi. Tetapi kadang justru ia mencemaskannya kalau anaknya yang seorang itu akan datang kembali ke Kademangan ini. Namun bagaimanapun juga ia adalah seorang ibu. Ia adalah orang yang melahirkan. Betapapun bentuk dan jadinya, Panggiring adalah anaknya seperti juga Bramanti. Tapi yang dapat dilihat dari sehari-hari sikap yang semakin baik setiap orang di Candisari kepadanya, kepada anaknya dan kepada keluarga yang seakan-akan telah hampir dilupakan itu. Bramanti sendiri kini tidak pernah lagi ragu-ragu untuk pergi kemanapun.
Semua orang bersikap baik kepadanya, anak-anak muda dan bahkan orang-orang tua hampir setiap hari. Apabila ia telah duduk di bawah pohon sawo dan jemu berbaring di dalam kandangnya, maka ia pun kadang-kadang pergi juga ke bendungan. Kadang-kadang bersama-sama dengan satu orang anak-anak muda, tapi kadang-kadang ia pergi sendiri. Meskipun demikian, meskipun ia tidak mencemaskan dirinya lagi, namun apabila ia bertemu dengan Ratri, hatinya selalu menjadi berdebar-debar. Bahkan kadang-kadang ia mengumpat sambil berdesis. Semua ini adalah salah Temunggul. Kalau ia tidak mempersoalkan hubunganku dengan Ratri, aku kira aku pun tidak akan terlampau banyak menaruh perhatian kepadanya. Tetapi kini agaknya telah terlanjur. Tiap kali ia berpapasan, maka keringatnya menjadi semakin deras mengalir. Apalagi kalau mereka berpapasan di pematang yang sempit. "Kemana kau, Bramanti?" Ratri selalu menyapanya lebih dahulu. Seperti kanak-kanak yang berpapasan dengan bibi yang kurang dikenalnya, Bramanti selalu menundukkan kepalanya. Dengan jantungnya yang berdebar, ia menjawab, "Aku akan ke bendungan, Ratri." "Sendiri?" "Ya, dan kau?" "Aku sudah selesai mencuci di bendungan. Kok kesiangan agaknya?" Bramanti tidak menjawab, ia hanya tersenyum saja. "Bramanti," tiba-tiba suara Ratri merendah. Bramanti mengerutkan keningnya. Ketika ia memandang wajah gadis itu, tampaklah ia bersungguh-sungguh. "Apakah kau sudah mendengar berita terakhir dari Panggiring?" Terasa dada Bramanti berdesir. Setiap kali ia bertemu dengan Ratri, maka setiap kali gadis itu bertanya tentang Panggiring. Ia sama sekali tidak senang mendengar pertanyaan itu. Bukan saja ia kurang senang mendengar nama Panggiring, tetapi lebih daripada itu Ratrilah yang menyebut nama itu. Tapi sejauh-jauh mungkin Bramanti menyembunyikan perasaannya itu, meskipun kadang-kadang terloncat juga lewat kata-katanya. "Belum, Ratri," jawab Bramanti. "Aku belum dengar berita tentang Kakang Panggiring." Ratri mengangguk-anggukkan kepalanya dan tiba-tiba ia bertanya lagi, "Bramanti, apakah umurmu terpaut banyak dari kakakmu?" "Mengapa?" ia bertanya. "Tidak apa-apa," jawab Ratri. "Ketika ia pergi, kita masih sama-sama kecil. Tetapi aku masih ingat benar bahwa Panggiring adalah seorang anak muda yang tegap, meskipun saat ini agaknya kekurus-kurusan." Ratri berhenti sejenak lalu, "Ketika aku pertama kali melihatmu, Bramanti, aku sangka kau adalah Panggiring." Bramanti menarik napas. "Hampir seperti kau inilah kira-kira ketika ia pergi." "Tidak," tiba-tiba Bramanti menjawab. "Masih jauh lebih muda dari aku sekarang." Ya, begitulah," jawab Ratri. "Tapi ia memberikan kesan yang lain dari anak-anak muda sebayanya." Debar di dada Bramanti menjadi semakin keras. "Aku tidak dapat membayangkan bagaimana Panggiring sekarang," desis Ratri. Bramanti menahan napasnya. Ketika ia memandang wajah Ratri, nampaklah betapa angan-angan gadis itu membubung, menerawang ke alam angannya. "Bramanti," tiba-tiba Ratri bertanya lagi, "apakah kira-kira Panggiring juga setinggi engkau, atau bahkan lebih tinggi lagi?" Bramanti menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, Ratri. Yang aku ketahui, Panggiring sekarang adalah seorang penjahat, seorang yang sudah terasing dari pergaulan." Wajah Ratri tiba-tiba menjadi suram dan terdengar ia bergumam, seakan-akan kepada diri sendiri. "Ya, Panggiring memang seorang penjahat, menurut Kitambi." Ia berhenti sejenak lalu, "Tetapi apakah menurut dugaanmu, seorang penjahat tidak akan dapat menjadi baik, Bramanti?" Tanpa sadarnya Bramanti menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Tidak, apalagi seorang penjahat sebesar Panggiring." "Jadi apakah dengan demikian engkau menganggap bahwa kakakmu itu sudah hilang dan tidak akan kembali lagi?" Bramanti menjawab ragu-ragu. Pertanyaan itu, karena itu maka ia menggeleng sekali lagi.
Aku tidak tahu, Ratri. Tetapi sebenarnya lah bahwa aku sudah tidak mengharapkannya kembali. Mengapa? Bukankah ia kakakmu, kakak satu-satunya? Aku masih terlampau kecil untuk mengerti mengapa Panggiring saat itu tidak mau tinggal bersama kami. Tetapi suatu kenyataan bahwa ia telah pergi meninggalkan aku, ibu dan ayah. Bramanti berhenti sejenak. Ia masih tetap ragu-ragu untuk mengatakan lebih banyak lagi tentang Panggiring. Ratri mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebuah kenangan telah membayang di kepalanya. Kenangan semasa kanak-kanaknya. Sejak ia masih seorang gadis kecil, ia telah mengagumi seorang yang bernama Panggiring, yang ketika itu sedang meningkat remaja. Anak muda pendiam yang selalu berwajah muram, namun pendiam itu sangat baik kepadanya. Ia tidak menyangka bahwa anak yang baik dan pendiam itu pada suatu saat akan dapat menjadi seorang perampok yang ganas di pesisir utara. Meskipun demikian, ia tidak dapat mengingkari perasaannya. Ia sendiri tidak mengerti mengapa ia telah dibelit oleh suatu keinginan untuk bertemu kembali dengan Panggiring setelah sekian lama berpisah. Ratri tersadar ketika terasa panas matahari pagi menggatalkan kulitnya. Ketika dilihatnya Bramanti berdiri kaku di hadapannya, maka ia pun tersenyum sambil berkata, "Ah, kau akan semakin kesiangan. Pergilah ke bendungan. Beberapa kawan masih ada di sana. Aku pulang lebih dahulu karena ibu tidak dapat masak hari ini, sehingga aku harus melakukannya." "Mengapa?" "Pening. Ibu terlampau banyak kepanasan kemarin menunggui jemuran padi." "Oh." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku akan lewat," tiba-tiba Ratri berdesis. "Oh." Bramanti tergagap. Namun ketika terpandang olehnya senyum Ratri yang cerah, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Tanpa menunggu Ratri mengulangi kata-katanya, Bramanti pun kemudian turun ke sawah yang berlumpur. Sementara Ratri berjalan di sepanjang pematang. "Terima kasih Bramanti," katanya kemudian. "Kau sekarang tidak perlu cemas lagi bahwa Temunggul akan membentak-bentakmu, bukankah begitu?" "Ah," Ratri tertawa kecil, katanya kemudian. "Jangan gusar, aku hanya bergurau saja." Kemudian agak bersungguh-sungguh Ratri berkata, "Bukankah kau akan memberitahukan kepadaku apabila kau mendapat kabar tentang kakakmu?" Terbata-bata Bramanti menjawab, "Ya, ya, terima kasih," desis Ratri sambil melanjutkan langkahnya. Sekali lagi ia berpaling sambil melambaikan tangannya. Namun wajahnya kemudian menjadi kemerah-merahan ketika tiba-tiba seorang perempuan yang sedang mengambil daun lembayung di sawahnya mendehem beberapa kali. Ketika Ratri berpaling, perempuan itu tersenyum. "Ah, Bibi," desah Ratri. "Mengapa?" bertanya perempuan itu sambil tertawa. "Bibi mengejutkan aku. Kau terlampau asik saja." "Ah," sekali lagi Ratri berdesah. "Bibi menggangguku." Perempuan itu tidak menjawab. Tangannya telah bermain kembali di atas daun-daun lembayung muda. "Apakah kau perlu dedaunan untuk masak?" bertanya perempuan itu. "Terima kasih Bibi, aku sudah menyuruh mengambil pula." Perempuan itu mengangguk-anggukkan kepalanya dan Ratri pun kemudian berjalan menyusur pematang menuju ke jalan pedesaan. Dalam pada itu di kejauhan seorang anak muda duduk di balik rimbunnya daun jarak di pinggir sawah. Sekali-kali wajahnya menjadi merah namun kemudian menjadi pucat dan tertunduk lesu. Kadang-kadang ia ingin melihat Ratri yang sedang bercakap-cakap dengan Bramanti di pematang, namun kadang-kadang ia membuang wajahnya, membenturkan pandangan matanya kepada batang-batang padi yang hijau di hadapannya. Berbagai perasaan sedang bergolak di dalam dadanya. Ia tidak dapat melupakan Ratri begitu saja. Betapapun ia sadar bahwa jurang yang terbentang di antara mereka kini menjadi kian lebar. Tiba-tiba anak muda itu terkejut ketika ia mendengar suara memanggilnya. "Temunggul!" Temunggul berpaling dan ia terpanjat ketika ia melihat Ki Demang telah berdiri di belakangnya.
"Oh, Ki Demang agaknya," sapanya sambil berdiri. Ki Demang tidak segera menyaut, dipandangnya Ratri yang berjalan di kejauhan. Semakin lama menjadi semakin jauh. Kemudian ketika ia berpaling ke arah yang lain, dilihatnya Bramanti seakan-akan hilang ditelan oleh hijaunya dedaunan di sawah. Ketika ia turun ke bendungan, "Anak-anak muda itu telah mengecewakan engkau, bukan, Temunggul?" bertanya Ki Demang. Temunggul menggigit bibirnya. "Apakah sekarang Ratri menjauhimu?" Temunggul masih belum menjawab. "Kau harus berbuat sebagai seorang laki-laki," berkata Ki Demang kemudian. Temunggul terkejut mendengar kata-kata itu. Dengan serta-merta ia bertanya, "Maksud Ki Demang?" Ki Demang tersenyum hambar, desisnya, "Bukankah kau mencintai Ratri?" Temunggul tidak segera menyaut, tetapi dadanya dijalari oleh keraguan-raguan. Dipandanginya saja wajah Ki Demang dengan sorot mata keheranan. "Benar," desak Ki Demang. Temunggul masih belum menjawab, seolah-olah ia ingin meyakinkan apakah Ki Demang sebenarnya memang bertanya demikian. "Benar begitu, Temunggul," desak Ki Demang pula. Perlahan-lahan Temunggul menganggukkan kepalanya. "Ya, Ki Demang." Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya kemudian, "Kalau kau benar-benar mencintainya, kau harus berbuat sesuatu. Kau tidak akan dapat bertopang dagu seperti yang kau lakukan itu. Meratap dan mengeluh, kemudian bersembunyi dan menelungkup di pembaringan sambil menangis. Tidak, Temunggul, itu adalah laku seorang perempuan. Perempuan pun perempuan cengeng. Sedang kau adalah seorang laki-laki, seorang pemimpin pengawal Kademangan ini. Apakah kau akan tinggal diam?" Terasa sesuatu bergolak di dada Temunggul. "Kau tahu maksudku, Temunggul?" Temunggul tidak menyaut. "Ada 1000 jalan yang dapat kau tempuh, tetapi tidak menyita diri sendiri seperti yang kau lakukan. Kau harus merebutnya dengan segala macam cara." Temunggul menarik napas dalam-dalam. Ia tidak segera mengerti jalan manakah yang dimaksud oleh Ki Demang. Suatu kenyataan yang tidak dapat diingkarinya, bahwa ia tidak akan dapat melawan Bramanti, bahkan 5 orang setingkatnya sekaligus. Temunggul menjadi semakin bingung ketika ia melihat Ki Demang tersenyum. "Temunggul," desis Ki Demang, "ada persamaan persoalan antara aku dan engkau, meskipun sasarannya berbeda. Kalau kau kehilangan seorang gadis, maka aku akan kehilangan Kademangan ini." "Mengapa?" tiba-tiba Temunggul bertanya. "Beberapa orang telah berbuat terlampau bodoh, bahkan kau sendiri telah ikut terseret ke dalamnya. Coba katakan, apakah perlawanan kalian terhadap orang-orang Panembahan Sekar Jagad dan yang kalian anggap suatu kemenangan itu telah memberikan ketenteraman kepada kalian kini?" Temunggul mengerutkan keningnya. "Semua itu akan membawa bencana bagi tanah ini. Sebentar lagi Kademangan ini akan menjadi Karangabang. Tetapi hal itu telah terjadi beberapa hari sampai sekarang, Ki Demang, dan belum ada tanda-tanda bahwa Panembahan Sekar Jagad akan menuntut balas atas kematian orang-orangnya di sini. Itulah kelebihan Panembahan Sekar Jagad. Ia membiarkan korbannya dalam kecemasan untuk waktu yang lama, sebelum sampai saatnya ia datang untuk menghancurkannya." Tanpa disadarinya, Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. "Adalah kebetulan sekali, Temunggul, bahwa orang yang telah merampas gadis itu dari tanganmu sumber dari bencana yang bakal melanda Kademangan ini, Bramanti, kemudian Tambi dan beberapa orang yang lain yang sama sekali tidak berpengaruh apapun juga." Temunggul masih mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kalau orang itu tidak ada, maka baik kau maupun aku akan menjadi tentram karenanya. Kau tidak akan kehilangan Ratri dan aku tidak akan kehilangan Kademangan ini. Bukan aku seorang diri, bukan aku pribadi, tetapi seluruh Kademangan inilah yang aku maksud. Sehingga apabila kau dapat melakukannya, maka kau adalah sebenarnya pahlawan bagi Candisari." Temunggul tidak segera dapat menjawab.
Sejenak ia merenung, dibayangkannya apakah yang kira-kira terjadi apabila ia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Ki Demang itu. Tapi bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ki Demang agaknya melihat keraguan-raguan di wajah Temunggul. Karena itu ia menyambung, "Temunggul, aku tahu bahwa tingkat ilmumu masih jauh berada di bawah Bramanti. Ternyata Bramanti selama ini telah memalsu dirinya dan berpura-pura. Aku tidak tahu dengan pasti apakah maksudnya. Namun sebenarnya ia adalah seorang yang luar biasa. Karena itu kau pasti tidak akan dapat melawannya. Kau harus menemukan kesempatan untuk melakukannya." Temunggul mengerutkan keningnya. Kini ia tahu pasti maksud Ki Demang. Ia harus membunuh Bramanti dengan cara yang licik. "Nah, pertimbangkanlah Temunggul," berkata Ki Demang kemudian. "Kau tidak hanya akan mendapat ratri, tetapi seluruh kademangan akan berterima kasih kepadamu. Serahkan Tambi kepadaku. Sedang Panjang dan beberapa orang yang lain sama sekali tak akan banyak berarti bagimu." Jantung Temunggul serasa berdenyut semakin cepat. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa ia akan mendapat tawaran serupa itu. Tawaran yang sama sekali bertentangan dengan sifat-sifatnya. Bagaimanapun juga ia adalah seorang laki-laki. Kalau ia harus bertempur maka akan lebih baik baginya bertempur berhadapan. Meskipun ia harus mati, tetapi tidak dengan cara yang licik itu. Namun segera terbayang betapa Bramanti mampu membunuh seorang yang bernama Sapu Angin. Kalau ia menantang anak muda itu sebagai seorang laki-laki, maka ia akan berarti bahwa ia akan membunuh dirinya. Karena itu maka Temunggul kini justru berada di dalam kebingungan. Semula ia sama sekali tidak memikirkan kemungkinan untuk merebut ratri dengan cara apapun. Ia lebih baik duduk bertopang dagu sambil menyesali nasibnya. Karena ia tidak akan dapat ingkar dari kenyataan yang dihadapinya. Namun hal itu kini menjadi persoalan baginya. Justru suatu persoalan baru. Ki Demang yang masih berdiri di tempatnya tersenyum, katanya, "Pikirkanlah Temunggul, kau masih mempunyai cukup waktu. Kau dapat datang ke rumahku setiap saat. Tetapi sudah tentu jangan terlampau lama. Aku sebaiknya berterus terang kepadamu bahwa Panembahan Sekar Jagad akan melepaskan tuntutannya atas kematian Sapu Angin, asal kita dapat menyerahkan pembunuhnya hidup atau mati. Nah, bukankah dengan demikian kita akan terlepas dari bencana yang maha dahsyat yang dapat menimpa kademangan ini, termasuk ratri?" Ki Demang kemudian berhenti sejenak. "Selain semuanya itu, Temunggul, kau akan mendapat imbalan yang lain. Apa yang kau ingini sebagai bekal kawinmu, sawah atau pendok emas?" Keringat dingin mengalir di seluruh tubuh Temunggul. Namun dengan demikian maka justru hatinya menjadi pepak. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukan dan bahkan ia tidak dapat mengerti bagaimanakah sebenarnya tanggapannya atas usul Ki Demang itu. Temunggul merasa dirinya sendiri seolah-olah menjadi asing setelah ia mendengar tawaran Ki Demang itu. "Jangan kau paksa dirimu memutuskan sekarang, Temunggul. Kalau kau tergesa-gesa mungkin kau akan keliru. Renungkanlah seperti yang kau katakan. Aku menunggu keputusanmu." Sebelum Temunggul menjawab, Ki Demang telah melangkah pergi meninggalkan Temunggul seorang diri. Sepeninggal Ki Demang, Temunggul menjadi bingung. Ia tidak pernah dicekam oleh kebimbangan seperti itu. Kebimbangan yang membuat kepalanya seakan-akan terlepas dari lehernya. Tawaran itu cukup baik, desisnya. Aku dapat mencari kesempatan yang sebaik-baiknya. Aku dapat berbuat licik sekalipun. Namun aku akan mendapatkan segala-galanya. Ratri dan bekal yang cukup untuk mengawininya. Bahkan aku tidak akan pernah kehilangan kedudukan dan pengaruhku di antara anak-anak muda Kademangan Candisari ini. Temunggul menarik napas dalam-dalam. Dilontarkannya pandangan matanya yang memancarkan kerisauan hatinya, menyapu hijaunya tanah persawahan. Aku akan mempunyai segala-galanya, desisnya. Tiba-tiba Temunggul itu tersenyum, persetan dengan kejantanan.
Aku akan membunuhnya dengan cara apapun. Mungkin aku akan meracunnya atau menikamnya dari belakang di bendungan atau di mana saja. Mudah sekali. Kemudian aku mendapat sebidang sawah yang subur untuk memperluas sawahku sendiri, atau sebuah perhiasan emas bertetes berlian, atau apapun yang aku minta. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan mungkin aku akan menjadi semakin berpengaruh di Kademangan ini. Kini nama Ki Demang telah menjadi semakin susut. Apakah tidak mustahil bahwa suatu ketika aku akan sampai pada kedudukan itu? Seperti menyingkirkan Bramanti, aku pun harus dapat menyingkirkan Ki Demang. Tanpa sesadarnya, Temunggul tertawa. Untunglah bahwa segera ia menyadari keadaannya. Dengan demikian suara tertawanya itu pun terputus. Dengan nanar ia memandang ke segala arah. Apakah ada seseorang yang melihat aku tertawa sendiri? Ia bertanya kepada dirinya. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam. Agaknya tidak ada seorang pun yang melihatnya. Aku harus segera pulang dan mempersiapkan diriku lahir dan batin, desisnya kemudian. Aku harus melepaskan segala macam perasaan harga diri dan kehormatanku. Apabila masih ada sepercik keraguan-raguan di dalam dada ini, maka semuanya pasti akan gagal. Kegagalan itu hanya akan menambah kepahitan hidupku saja. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Langkah Temunggul pun semakin lama menjadi semakin cepat tanpa disadarinya. Dengan tangan gemetar Temunggul membuka pintu rumahnya, kemudian langsung menuju ke dalam biliknya. Dibantingnya tubuhnya di pembaringannya. Sejenak kemudian angan-angannya telah terbang menerawang sampai ke lapis tingkat ketujuh. Bayangan-bayangan tentang masa depannya yang mengawang itu pun seolah-olah menjadi semakin jelas. Pada saat itu Bramanti masih duduk merenung di atas sebuah batu di bendungan. Ia menunggu beberapa orang gadis yang masih belum selesai dengan cuciannya. Sekali-kali Bramanti melihat gadis-gadis itu serentak berpaling kepadanya. Kemudian tertawa tertahan-tahan. Namun Bramanti tidak mempedulikannya lagi. Ia ingin gadis-gadis itu segera selesai, kemudian ia sendiri akan mencuci bajunya pula. Namun sambil menunggu, Bramanti selalu teringat akan pertanyaan-pertanyaan Ratri tentang kakaknya, Panggiring. Setiap kali dadanya terasa seakan-akan tergores seujung duri. Mengapa setiap kali Ratri selalu bertanya tentang Panggiring dan tidak yang lain? Bramanti mengerutkan dahinya bahkan ketika ia bertemu dengan pertama kalinya Ratri. Gadis itu menyangkanya Panggiring juga. Bramanti menarik napas dalam-dalam. Tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat memaksa Ratri untuk melupakan Panggiring, apalagi berterus terang kepada gadis itu. Beginilah kira-kira perasaan Temunggul pada waktu itu, dan bahkan mungkin sampai saat ini, desis Bramanti. Tapi apa boleh buat? Sedang aku pun telah disiksanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan tanpa sadarnya Bramanti telah mulai menilai kakaknya yang bernama Panggiring itu. Meskipun saat itu ia tidak mengerti dengan jelas apakah sebenarnya yang telah terjadi, tetapi kebencian ayahnya kepada Panggiring telah membuatnya membenci kakaknya itu pula. Kebencian ayah pasti bukan tidak beralasan, desisnya. Dan agaknya kakang Panggiring memang mempunyai pembawaan buruk. Dengan demikian maka Bramanti pun menjadi semakin jauh dari kakaknya itu. Meskipun mereka saudara seibu, tetapi Bramanti sama sekali tidak merasakan sentuhan apapun daripada perasaannya. Namun Bramanti terkejut ketika merasakan punggungnya disentuh oleh sebuah batu kerikil. Ketika ia berpaling maka dilihatnya gadis-gadis yang sedang ditunggunya itu berada di atas tebing. Salah seorang dari mereka telah melemparnya dengan kerikil. "Hei, apakah kau tertidur?" bertanya salah seorang dari mereka. "Alangkah asiknya mimpimu, Bramanti," berkata yang lain. Bramanti menarik napas namun kemudian ia tersenyum. "Siapakah bunga di dalam mimpimu, Bramanti?" bertanya yang lain. "Sekenalnya saja," Bramanti menjawab.
engkau." Terdengar gadis-gadis itu pun tertawa sambil saling mendorong, sehingga salah seorang dari mereka menjerit, "Hei, jangan, hampir saja aku terjerumus tebing." "Jangan takut," saut yang lain, "masih ada yang akan menolongmu di bawah." Suara tertawa gadis-gadis itu pun menjadi semakin riuh. Namun mereka pun kemudian berlari-larian meninggalkan tebing dan hilang di balik rerumputan di atas tanggul. Bramanti menarik napas dalam-dalam. Gadis-gadis itu kini bersikap baik kepadanya, tidak seperti beberapa saat sebelumnya. Namun dengan demikian Bramanti merasa semakin sepi, karena setiap kali Ratri selalu menanyakan Panggiring, "Ah, apa peduliku?" Ia menggeram, kemudian ia pun meloncat ke bendungan dan melemparkan bajunya ke dalam air. Sejenak kemudian ia pun telah sibuk mencuci bajunya dengan air lerak. Untuk menyediakan angan-angannya, maka dihentakkannya bajunya itu beberapa kali. Kemudian ditariknya sebuah tembang dengan suara yang sumbang. Adalah kebetulan sekali bahwa ia menembang lagu Asmorondono. Di malam hari seperti biasanya, Bramanti selalu pergi ke Kademangan. Meskipun Ki Demang sendiri sudah jarang sekali keluar dari rumahnya, namun pendopo rumah itu dan gardu di halaman masih selalu penuh dengan anak-anak muda dan para pengawal. Apalagi setelah sapu angin terbunuh di Kademangan Candisari, maka halaman Kademangan itu nampak menjadi semakin sibuk. Ketika Bramanti memasuki halaman, dilihatnya Temunggul mendekatinya. Sambil tertawa ia berkata, "Bramanti, kok nampak semakin lama semakin segar?" Bramanti mengerutkan keningnya. Sapa itu terdengar aneh di telinganya. Namun ia menjawab juga, "Candisari kini telah memberikan tempat yang lapang bagiku, Temunggul." Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagaimana menurut penilaianmu keadaan akhir-akhir ini?" bertanya Temunggul pula. Baik sekali. Seandainya terjadi sesuatu, kita tidak akan terkejut karena kita memang sudah siap." Sekali lagi Temunggul tertawa sambil membimbing tangan Bramanti. Ia berkata, "Minumlah mumpung masih hangat." Bramanti menjadi semakin heran, tetapi ia tidak menolak. Setelah ia duduk di antara beberapa orang pengawal, maka tangannya pun telah memegang sebuah mangkok minuman. Sikap Temunggul malam itu terasa terlampau baik bagi Bramanti. Namun Bramanti sama sekali tidak menaruh kecurigaan apapun. Bramanti sama sekali tidak tahu bahwa di bawah baju Temunggul tersimpan sebuah pisau belati di samping pedangnya yang tergantung di lambungnya. "Sekali-kali kita memang harus nganglang," berkata Temunggul. Bramanti mengerutkan keningnya. "Mengapa sekali-kali? Bukankah setiap kali kita selalu nganglang di seputar Kademangan ini?" "Oh," Temunggul menelan ludahnya. "Yang kau benar, Bramanti. Kita masing-masing memang sudah terlampau sering memutari Kademangan ini. Lalu apalagi yang kau maksudkan?" "Tidak, aku tidak bermaksud apa-apa." Bramanti menjadi semakin heran, tetapi ia tidak bertanya apapun lagi. Diteguknya minuman hangat di mangkoknya, kemudian diangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak kemudian ia sudah terlibat dalam pembicaraan yang ramai dengan kawan-kawan sebayanya. Kawan-kawan yang selama ini terasa menjadi semakin dekat setelah terpisah beberapa saat lamanya. Namun Temunggulah yang agak lain dari kebiasaannya. Sekali-kali ia menjadi pendiam, namun kemudian seakan-akan dibuatnya ia bercerita dan tertawa berlebih-lebihan.